Ya, Ya. ada jamak kasar, ada jamak takdim, jamak Soalnya saya sampai Jogja, terus saya sholat maghrib di sana, ngikuti imam. Jamaah, saya ikut jamaahnya orang lokal. 3 rakaat toh. Ya. Setelah itu langsung saya sholat yang tak singkat itu namanya apa? Jamak kosor, di kosor ya. Itu bolehkah saya langsung assalamualaikum terus melaksanakan 2 rakaat jamak isya? kosor? Iya. Boleh. Jadi sebagian ulama membolehkan itu. Bahkan juga sebagian ulama kalau kemudian itu rombongan membolehkan juga untuk berjamaah sendiri. Oh iya. Ya, itu ada 2 pandangan. Jadi boleh. Nah, saya juga melakukan itu. Beberapa kali saya. Karena saya belum cuma hanya memikirkan dan saya sudah melaksanakan itu. Ya. Ini sekarang mumpung ada Boleh. katanya Pak Sugeng ada nasabnya. Ya kalau Tapi menguatkan lah gitu. ya memperkuat, jadi boleh. Penguatan. Jadi memang kalau fikih itu pandangan tidaknya satu. Jadi tadi itu boleh. Kemudian juga malah boleh kalau rombongan itu kemudian melaksanakan jamaah sendiri juga nggak apa-apa karena dia posisi musafir seperti itu. Menggabungkan pun nggak apa-apa, dia ikut dulu sholat maghribnya terus kemudian melaksanakan sholat isya. Terus ini sekarang saya balik. Semuanya di sana adzan. Secara umum orang-orang pasti sholat qobliyah isya atau mungkin ba'da masjid ya, tahiyatul masjid. Saat itu saya belum sholat maghrib. Bolehkah saya jamak qashar digabung ya? Maghribnya langsung saya masuk masjid, langsung saya sholat maghrib sendiri 3 rakaat. Terus ini sudah masuk isya lah. Iya. Nah, terus saya langsung mengikuti imam lokal 4 rakaat itu. Nah, kalau itu ada perbedaan tapi yang kuat itu tidak boleh jeda. Tidak boleh jeda. Oh iya. Yaitu kalau mulanya enggak apa-apa. Jadi memang kalau musafir itu diberikan rukhsah namanya. Keringanan. Keringanan untuk apa? Melaksanakan sholat itu sesuai dengan keringanannya. Sehingga kalau misalnya terlalu mepet begitu ya bisa dia meniatkan. Mulanya kalau dalam perjalanan itu cara fikih itu dia sudah niat dulu dalam hati minimal itu, oh saya nanti dengan kondisi perjalanan ini saya jamak takdim dulu. Nah begitu. Saya mak takdim apa? Wah ini kok nanggung nanti perjalanan, saya tak ambil zuhur dulu dengan isya. Karena waktunya longgar, perjalanan nanti kemudian di laut dan lain sebagainya mungkin, nah itu boleh. Jadi nggak apa-apa. Jadi tetapi jangan jeda gitu. Nah, jadi jangan jeda. Tadi kalau yang maghrib itu betul. Jadi maghrib kemudian langsung di jamaah. Nah, itu. Jadi jangan jeda. Emang kayaknya pertanyaan kedua tadi kayaknya loh ya, nggak ada ke orang melaksanakan, cuma tanya aja ini. Ya, iya tapi penting. Enggak, tapi betul. Jadi itu bisa saja. Namanya orang kan punya pandangan ya, pemikiran itu bisa jadi. Kalau yang pertama tadi cara melaksanakan itu. Ya. Dan insya Allah ketika kita melakukan sesuatu itu berdasarkan dalil atau perintah yang ada, meskipun itu perbedaan, tidak apa itu tidak mengurangi keabsahan daripada pelaksanaan. Terima kasih. Itu tadi menunjukkan bahwa dimanapun di tempat kita berada kita bisa melaksanakan kewajiban gitu. Misalnya terpaksa, bahkan kan ada sholat khauf itu kan menunjukkan bahwa sholat itu nggak boleh ditinggali. Karena ada sholat khauf dalam kondisi perang, dalam kondisi situasi tidak menentu, penting dan sebagainya. Sampai begitu ya. Jadi teknisnya itu sampai dicontohkan oleh Kanjeng Nabi itu agar tadi itu betul, agar tidak bisa tinggalkan. Termasuk yang lain, puasa. Jadi puasa itu kan kewajiban gitu. Puasa itu. Jadi kalau misalnya tidak mampu, ya kan, makanya kan sampai pada tingkat dia boleh tidak berpuasa mungkin karena perjalanan
jalan nggak kuat pekerjaan, tetapi nanti diganti gitu ya, yaitu diganti waktu yang lain gitu. Yaitu tujuannya untuk apa? Untuk memberikan kesempatan agar kewajiban itu betul-betul bisa dilaksanakan tadi. Nah itu tujuannya. Jadi tidak membebani sebenarnya. Karena kalau dia merasa bahwa dia itu diciptakan oleh Allah, kemudian dihidupkan oleh Allah, kemudian rezekinya juga ditanggung oleh Allah, dia itu melaksanakan kewajiban itu menjadi semangatnya sangat kuat sekali. Jadi mulanya kalau kita lihat yang sepuh, ya kalau dia merasa mendekatkan diri dengan Allah itu bagian dari kewajiban, dia semangat itu Pak. Nah mulanya itu kan penting, jadi memikirkan sesuatu yang itu menjadi bagian dari kebutuhan dirinya gitu. Ya tadi kan sering ya, itu Pak sudah ada panggilan azan tenang tenang saja dan sebagainya, itu memang itu namanya pemahaman gitu ya. Kadang-kadang memahami ya itu memang selain karena panggilan, tetapi harus ada yang memahamkan gitu ya. Ya itulah mulanya dakwah itu kewajiban, dakwah itu bukan sunnah, dakwah itu itu mengajak itu memang kewajiban, walaupun kemudian cara mengajaknya itu beda-beda gitu loh. Mungkin like konco akrab itu yang bahasa-bahasa bahasa-bahasa ngeslang itu nggak apa-apa like konco akrab gitu itu, tapi itu mengajak itu, jadi nggak boleh. Mulai kata Imam Ali karomong wajah itu yang disebut sahabat itu adalah bukan setiap apa yang dilakukan oleh sahabat itu diiyakan gitu ya, tetapi ketika dia melakukan sesuatu yang melanggar dia ingatkan. Nah itu namanya sahabat gitu ya, bukan teman ya mungkin. Kalau si Budi mungkin ada teman ada sahabat gitu, tapi yang disebut itu Imam Ali itu namanya sahabat itu tidak membiarkan setiap apa yang dilakukan itu, tetapi ketika dia melanggar dia ingatkan. Nah seperti itu namanya, itu sahabat ya itu sahabat. Ada banyak dimensinya. Hidup sejaman. Tentang sholat qadha Pak Bu, saya ini anggap saja saya kan waktu lalu ya jelas banyak lah, nah tidak melaksanakan sholat itu jelas banyak. Saya itu kok hanya ingin aja Pak, mau melaksanakan itu beratnya belum pernah saya sholat bayar utang waktu lalu itu belum. Kayak itu rasanya lebih ringan sholat tahajud itu ringannya daripada Qadha ya dia. Iya. Karena sama sekali belum pernah aja. Hanya pingin aja, cuma tak omong aja. Saya kok belum pernah itu. Kayak caranya gimana dia? Nah, itu kemarin sudah ya, kalau yang fikih ini saya tidak mau masuk ke sana terlalu dalam ya. Jadi kemarin sudah dijelaskan Haji Agus itu memang. Jadi ketika kita merasa bahwa ada yang bolong-bolong itu, kemudian misalnya kemarin tuh sudah kita mikir dulu sekian tahun saya ini khilaf gitu ya. Oh, karena kesibukan, karena dunia dugem, ya, dunia gemerlap malamnya gitu ya, mungkin lali dan sebagainya, itu kan bisa terjadi. Namanya manusia itu bisa itu terjadi. Alasan loh. Nah, walaupun karena alasan apa, tetapi kata yang kemarin disampaikan, dia harus punya niat untuk mengqadha itu. Nah itu, ya niatnya apa ya? Misalnya habis, jadi disarankan waktu-waktu yang yang setelah sholat fardu, ya nggak apa-apa. Misalnya ingat dulu sholat zuhur qadhaan lillahi ta'ala, gitu aja niatnya seperti itu. Jadi harus ada niatan. Tapi betul memang kalau kan tahajud itu posisinya tetap apapun posisi secara fikih itu sunnah. Tapi sunnah yang mendapatkan kemuliaan, Pak. Jadi tidak boleh mengatakan tahajud itu wajib loh. Jangan sampai mengatakan tahajud itu wajib. Tetapi dia sunnah yang dimuliakan. Nah, kalau dimuliakan berarti dia mengungguli sunnah-sunnah yang lain. Tetapi tidak bisa menggugurkan kewajiban. Nah itu yang ada. Yang bisa menggugurkan tadi secara fikih kan qadha itu tadi. Waduh, gitu. Nah, ya udah kita laksanakan seingatnya dulu mungkin meninggalkan itu. Insya Allah kalau kemudian kita niatkan bahwa itu mengganti sholat-sholat yang pernah kita tinggalkan, tentu dengan itu kan orang Islam itu ada konsep mulai dalam Islam itu kan taubatan nasuha. Nah jadi ketika dia itu merasa bahwa dirinya bertaubat meninggalkan, maka dia harus bertaubat ya, menyesali perbuatannya kemudian mengganti. Ya,
Nah, yang ditinggalkan itu seperti itu. Ya itu amalan, berarti kan mampu manusia itu sebenarnya mampu. Oh iya, sadar saya tak nyari waktu untuk ini. Pasti mampu. Pasti mampu. Nah, itu. Tinggal orientasi kita hidup itu apa, itu memang penting gitu ya. Jadi kalau menganggap sholat itu sebagai bukan suatu yang wajib, itu memang kadang-kadang muncul dalam diri kita itu karena ya setan itu kerjanya mengganggu gitu ya. Ya tinggalkan aja wis ngono gak apa-apa wis ngono. Iki wayahe acara ini kan gak apa-apa kok dikondok ae wis ngono. Acaranya padet iki ya. Ya itu arah-arahan. Ya, saya godok sholat kita yang bolong-bolong itu atau masa lalu, masa sekarang itu cukup 2 rakaat, Pak. Loh, enggak sesuai dengan jumlah rakaat dalam sholat itu. Karena yang ditinggalkan itu adalah jumlah rakaat saat dia meninggalkan itu. Jadi tidak ada pondok kosor itu enggak ada. Ya, enggak ada. Nah, maksudnya kan kita kan nggak ingat dulu kita nggak sholat subuh apa kan nggak ingat. Nah, mulanya itu pas subuh. Iling Kata Haji apa? Agus, Ya sing iling tapi ae. Haji Agus kemarin ketika engkau ingat bahwa engkau pernah meninggal, Enggak ilang kan gak wajib sholat. segera lah itu loh. Nah, segera gitu loh. Ketika sholat betul sunnah. kata Mas Edi itu betul, kalau memang kalau orang tidur kemudian lupa, memang dimakfu dia. Maka ketika ingat langsung Enggak berakal enggak wajib sholat. Iya mah aku wis jane subuhan apa gurung gitu. Kok juk-juk mari tangi kemudian budal kemudian langsung berangkat kerja gitu ya. Wis sampai duha ngono wis ngomong ngeki pengantar di tempat kerja gitu. Lalu ternyata lho, gimana aku langsung coba dia langsung begitu ingat langsung Pak. Ya ke ambil wudu waduh, terus salat. Jadi semampu kita kalau mau sudah menjalankan sholat itu tadi ya. intinya jangan sampai kemudian kewajiban itu ditinggalkan. Karena itu tadi, karena Allah itu sudah memampukan kita. Berarti kalau saat diberikan satu kondisi yang kemudian kita sampai lupa gitu ya, berarti ketika ingat dia harus segera mengganti atau melaksanakan kewajiban yang ditinggalkan itu. Di sana juga ada sholat taubat. Nah, ada sholat taubat. Betul. Kalau sholat taubat itu kan tidak mau mengerjakan lagi. Tapi kalau masih mau mengerjakan lagi, duduk taubat. Dan memang itu tadi banyak sekali sebenarnya cara-cara yang ditunjukkan oleh Allah dan Rasulnya untuk agar jangan sampai kewajiban kita itu ditinggalkan. Sehingga sampai hal yang kecil itu dirinci, Pak. Itu bukti bahwa kasih sayang Allah itu di situ agar kita diberi kesempatan untuk bisa melaksanakan kewajiban itu. Bahkan sampai ketika lupa kemudian atau sengaja meninggalkan dikodok itu. Mulai buka bang. Kopi ya. Ada Bluetooth enggak? Bluetooth enggak? Nah, ini rekam.